Yo, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Japo Official. So, di video kali ini gue mau buat video yang lumayan panjang teman-teman, mungkin sekitar 10 menit, 15 menitan. Dan gue pastikan teman-teman itu setelah menonton video ini sampai habis itu akan mendapatkan ilmu yang berguna banget, dapat diterapkan di counter atau usaha UMKM teman-teman untuk meningkatkan penjualan. Apapun itu, tapi intinya berguna teman-teman. Oke, jadi di video kali ini gue mau rekomendasikan tempat untuk jualan pulsa Telkomsel teman-teman. Tapi gue nggak cuman ngerekomendasikan, tapi gue akan membahas mengenai berapa harga jual, gimana cara ngejualnya, dan berapa potensi keuntungannya. Oke teman-teman, jadi simak videonya sampai habis teman-teman. Ini sebisa mungkin ya nggak gua cut, cuman gua edit teman-teman, karena memang gua kasih subtitle supaya teman-teman tuh bisa enjoy nontonnya gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya teman-teman. Jadi aplikasi yang bakalan gua review tuh namanya Jepai teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue itu biasa sering banget kayak ngebahas, nge-review, terus nge-promosikan lah mengenai Jepai itu, fitur-fiturnya, terus apa aja gitu-gitu. Downloadnya di Play Store teman-teman. Ini dia aplikasinya, udah 5.000 download juga, jalan 10.000, tinggal beberapa ratus orang doang. Jadi udah pasti aman banget ketika teman-teman tuh bertransaksi di aplikasi ini. Dan kita langsung aja buka teman-teman. Ini dia tampilan aplikasinya. Bisa dilihat teman-teman. Sebentar gua coba fokuskan untuk tampilannya. Sedikit ngeblur teman-teman karena ini 0,6. Kayak gua tadi kepikiran kayak nge-shoot film gitu teman-teman. Tapi tenang aja, gua akan cobain bacain aja fitur-fiturnya teman-teman. Menu-menu yang ada di sini itu ada 3 menu utama. Pertama ada best seller cuan, itu Indosat only for you, Digipos aja, Excel Axis cuan, dan Tri cuan max. Dan di sini ada isi ulang di bawahnya itu untuk tagihan bulanan gitu teman-teman. Oke, karena kita fokusnya tadi ke pulsa Telkomsel teman-teman, jadi kita akan masuk aja ke menu pulsa. Ini dia pulsa, lalu masukkan nomor Telkomselnya teman-teman. Sini gue contohkan 0852. Oke, di sini ada menunya teman-teman, ada menu kategorinya. Coba sebentar gue coba fokusin. Emang gak bisa fokus ya? Susah nih teman-teman kalau nggak bisa fokus. Oke teman-teman, karena tadi 0,6 itu ternyata autofocus di HP ini kurang bagus teman-teman. Jadi memang ya mau nggak mau harus pindah ke yang satu kali teman-teman. Dan ya ini dia memang harus berlanjut gitu kan. Kita langsung aja lihat dan review teman-teman untuk pulsa Telkomselnya. Bisa dilihat teman-teman, ini untuk Telkomsel 5.000 sampai nominal 200.000 teman-teman. Dan di sini mulai dari Telkomsel 5.000 teman-teman, gua bahas sedikit. Jadi kalau teman-teman itu counternya harus tahu tata letaknya dulu teman-teman, lokasi berjualannya. Pertama itu ada 2 kategori, 2 pembagian, yang di kota atau yang di kampung teman-teman. Kalau teman-teman itu berjualannya di kota yang mayoritas rame dan banyak pesaing, teman-teman itu harga jual pulsanya itu menyesuaikan daerah di kota tersebut teman-teman. Jadi misal di kotanya untuk Telkomsel itu 5.000, harga jual di sekitar itu 7.000, teman-teman tuh jangan jualan
8.000 atau 6.000 teman-teman. Jadi jualnya itu 7.000 mengikutin harga yang udah ada di kota tersebut gitu. Mengenai masalah pelanggan yang sering berpindah sana sini itu kembali lagi ke kitanya. Kita ngakalinya dengan cara nge-service pelanggannya teman-teman, dengan cara pelayanan kita yang ramah, menyambut dianya gimana gitu. Nyambut dianya ketika datang sampai dianya pulang, terus dari yang awalnya cuman beli pulsa sampai kita kayak menawari beberapa barang yang akhirnya jadi dia beli gitu, yang sebelumnya nggak kepikiran di benak dia gitu. Sama seperti kita kayak mau beli sesuatu di, contohnya di Indomaret atau Alfamart teman-teman, niat kita mungkin mau beli susu anak, nah nggak taunya ternyata ada minyak goreng yang lagi promo. Karena jiwa kita ibu-ibu suka promo, kita belilah minyak gorengnya, padahal kan niat kita tadi cuman mau ngebeli susu gitu teman-teman. Ini contoh. Jadi teman-teman itu harus pintar-pintar dalam kayak menawarkan produk lain selain dari yang pengen dibeli pelanggan gitu teman-teman. Nah, mengenai harga jual teman-teman, di sini gua udah bawa kalkulator teman-teman, kayak berapa sih sebenarnya potensi keuntungan ketika jualan pulsa Telkomsel di aplikasi JPay teman-teman. Jadi kalau Telkomsel 5.000 tuh harganya 5.000. Sorry teman-teman, ini HP gua memang ya gitu deh, tapi harganya bisa kelihatan kok 5.300. Lalu teman-teman itu kurangkan dengan misal contoh mau jual 7.000 teman-teman. Ini dia potensi keuntungannya itu 1.700 teman-teman. Nah ini 7.000 tadi, 1.700 ini kan jualannya di kota teman-teman. Kalau di kota itu nggak mungkin dong yang terjual sehari itu cuma satu, minimal banget 5 teman-teman. Karena gua yang di kampung aja, kontennya yang di kampung ya, untuk pulsa Telkomsel itu minimal 5 teman-teman per harinya. Jadi kalau untuk teman-teman yang kayak di kota pasti lebih lah daripada 5 gitu. Oke, kita lanjut bahas yang lain teman-teman. Di sini bisa dilihat teman-teman, untuk harganya semakin nambah nominalnya semakin murah juga teman-teman. Kayak misal Telkomsel 200 itu 198 500 gitu teman-teman. Jadi teman-teman ini bisa jual kayak 203 kalau yang di kota, dan kalau yang di kampung itu 205 teman-teman. Nah kadang gue itu bingung sama wirausahaan UMKM yang kayak ngejual ini teman-teman. Pasti teman-teman itu pernah lihat di grup-grup Facebook yang ngeposting mengenai gua transfer misal 5 juta tapi PE-nya 5.000, itu kemurahan atau kemahalan ya. Gua jujur nggak tahu itu niatnya nge-rage bait atau kayak nyari perhatian dari teman-teman yang lain, atau memang kayak dianya tuh ya bisa dibilang ini kan termasuk kebodohan teman-teman. Kenapa? Karena dari 5 juta dia itu cuma dapat 5.000. Potensi namanya kalau di teori keuangan itu singkatnya tuh risk to reward teman-teman. Jadi potensi keuntungan dan kerugiannya itu berapa persentasenya teman-teman. Kalau 5 juta terus keuntungannya 5.000 itu 0, berapa teman-teman, 0, berapa. Gue kayak nggak bisa, jujur gue nggak bisa kayak berkata-kata lah mengenai lah kok ada ya kepikiran UMKM sampai segininya. Entah dia, pokoknya nggak bisa dijelaskan teman-teman. Gue nggak bisa jelaskan alasannya kenapa, karena nggak masuk sama sekali di logika gue gitu teman-teman. Gua yang 1 juta aja teman-teman untuk kayak transfer bank atau e-wallet gitu-gitu teman-teman, itu udah gua minta 10.000 sampai 8.000 sampai 10.000 teman-teman. Karena kalau kita rugi teman-teman, buatkanlah 10.000 teman-teman. Biaya adminnya contoh kayak top up dana 1 juta, dibulatkan 10.000 teman-teman. Nah 1 juta
10.000 biaya adminnya, jadi kan 1.010.000 member bayar. Kalau misal pas gua transfer ternyata salah nomornya karena kesalahan gua, itu kan butuh berapa ratus transaksi teman-teman untuk bisa dapat 1 juta itu, untuk mengembalikan kerugian dari 1 juta tadi teman-teman. Itu yang disebut namanya risk to reward teman-teman. Jadi teman-teman itu sebisa mungkin kalau bisa itu kita yang ngemeras pelanggan teman, bukan pelanggan yang ngemeras counter kita gitu. Kalau memang niatnya kayak tujuannya itu nyari penjualan atau apa ya, nyari customer baru, itu ada banyak cara teman-teman, nggak harus semuanya itu nurunin harga. Masalahnya kan mindset UMKM di Indonesia itu semuanya tentang kalau turunin harga pasti pendapatan naik, orang banyak belanja di sini, pindah gitu teman-teman. Nggak semuanya itu tentang harga teman-teman, ada banyak strategi yang bisa teman-teman pelajari, bisa cari juga informasi di YouTube, di sosmed lain gitu teman-teman, yang memang lebih efektif gitu teman-teman. Karena kalau nurunin pelanggan dari segi laba itu pasti kan turun potensi keuntungannya gitu, profitnya itu menurun. Jadi mau dari mana lagi kita harus kayak ngambil keuntungan teman-teman, kalau dari keuntungan sendiri aja udah kita turunin gitu. Jadi itu aja kayaknya cukup mengenain video pertama gua kayak jujur sedikit grogi juga, iya, karena ini video pertama yang lumayan panjang, jadi supaya terlihat tuh nggak ngebosenin, dengerinnya juga nyaman selama 10 menit. Itu kayak gue masih mencari formula yang tepat lah gitu. Jadi teman-teman kalau memang ya tertarik dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, dan share juga supaya UMKM lain itu kayak terbantu dari konten-konten gua teman-teman. Oke, jangan lupa download aplikasi JPay di Play Store teman-teman.